Animation for All. Halo, selamat datang di Animpiade, channel animasi Indonesia. Bersama saya Nityanto Yudo. Tanya Animpiade kali ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya terima. Animpiade. Pertanyaan pertama dari Ella Tulada Caturtama. Bagaimana proses pembuatan animasi? Tentang proses produksi animasi selengkapnya sudah saya jelaskan di channel Animpiade pada episode proses produksi pembuatan animasi. Tetapi secara sekilas akan saya jelaskan lagi di sini. Proses produksi atau pembuatan animasi yang juga disebut sebagai pipeline ditentukan oleh teknik dan teknologi yang digunakan. Karena pembuatan animasi 2D, animasi 3D, atau animasi stop motion masing-masing mempunyai pipeline yang berbeda. Tetapi secara umum semuanya mempunyai tahapan yang sama, yaitu tahapan pengembangan atau persiapan, kemudian tahap praproduksi atau pre-production, selanjutnya tahap produksi, dan terakhir tahap post-production atau pasca produksi, yang sama dengan tahap produksi pembuatan film dan video live shoot. Pada tahap pengembangan atau persiapan, di sini konsep cerita mulai disiapkan, dikembangkan, dan ditetapkan. Selanjutnya pada tahap praproduksi, cerita dibuat menjadi skenario, di samping mendesain tampilan tokoh atau karakter, tampilan latar belakang, dan tampilan lain yang akan muncul di animasi tersebut. Selain menyiapkan musik latar dan merekam dialog atau narasi. Dan setelah semua desain dan skenario ditetapkan, selanjutnya dibuat suatu storyboard yang akan menjadi panduan tampilan animasi. Setelah storyboard ditetapkan, masuklah ke tahap produksi, di mana para animator membuat beberapa gambar yang dapat menampilkan suatu tampilan dan gerakan sesuai dengan desain berdasarkan panduan dari storyboard dan sutradara. Setelah berbagai gambar dibuat sesuai dengan storyboard dan durasi yang ditetapkan, proses produksi animasi dilanjutkan pada tahap post-production atau pasca produksi, di mana di sini dilakukan editing. Semua gambar yang telah dibuat oleh para animator disusun, disesuaikan warna dan komposisinya, dilakukan compositing atau penggabungan gambar utama dengan gambar latar belakang, digabungkan dengan suara dan musik yang telah direkam, ditambah dengan sound effect atau efek suara dan visual effect atau efek visual jika diperlukan. Setelah semua unsur dan bagian dari animasi yang diinginkan tadi selesai digabungkan dan menjadi film animasi yang utuh serta disetujui oleh produser, sutradara, dan klien, maka selesailah proses produksi pembuatan animasi untuk kemudian dibuat master yang nantinya menjadi sumber asli dari suatu film animasi. Proses produksi pembuatan animasi di satu studio dengan studio lain bisa berbeda tergantung dari berbagai faktor. Bahkan pada satu studio, pipeline animasi untuk produksi animasi ini juga bisa berbeda dengan produksi animasi itu, karena juga tergantung pada jenis animasi yang dibuat. Berapa lama waktu pembuatan animasi? Hal itu juga tergantung dari berbagai faktor, terutama storyboard, karena ini yang akan menentukan durasi produksi dan kualitas visual suatu animasi. Animpiade. Selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Rizky Putra. Dalam industri animasi lebih dibutuhkan generalis atau spesialis? Untuk menjawab ini, saya pastikan dulu ya bahwa yang disebut dengan generalis adalah mereka yang bisa membuat semua fungsi dan keterampilan yang ada dalam suatu proses produksi animasi. Dan yang disebut dengan spesialis adalah mereka yang hanya atau memilih menjadi satu profesi saja, seperti animator, storywriter, itu adalah penulis cerita, dan sebagainya. Generalis diperlukan saat kita membuat animasi dengan sumber daya yang terbatas, terutama pada tim pelaksana, sehingga mengakibatkan satu orang hanya bisa melakukan berbagai pekerjaan dan fungsi dalam proses produksi animasi. Tetapi pada studio seharusnya sudah dilakukan suatu spesialisasi. Hal itu untuk menentukan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk dalam penentuan fee yang didasarkan pada suatu spesialisasi. Bagi Anda yang akan masuk ke dunia karier dan profesi animasi, saya menyarankan untuk mengetahui, mengenal, mengerti, dan memahami serta pernah melakukan semua proses produksi animasi, baik itu animasi 2D, animasi 3D, maupun animasi stop motion, termasuk menguasai software pembuatan animasinya, sehingga bisa menjadi referensi bagi Anda pada saat terjun di dunia animasi. Jangan menentukan spesialisasi pada saat awal, kecuali Anda sudah memiliki kapasitas dan kualitas tertentu yang bisa dijual atau ditawarkan pada studio. Karena bagi Anda, para newbie, Anda jangan menentukan hanya animasi 2D, animasi 3D, atau animasi stop motion saja. Karena dengan demikian berarti Anda sudah membatasi kesempatan untuk bekerja di suatu studio animasi. Oke?
So, think it twice. Olimpiade. Selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Dava. Kenapa style animasi di Jepang dengan Amerika sangat berbeda? Animasi di Jepang dan Amerika berbeda, itu sudah pasti. Dan tidak hanya itu, animasi di semua negara pasti berbeda. Mengapa? Karena animasi diawali dari suatu seni, yaitu seni visual, atau lebih utamanya pada seni menggambar. Dan suatu seni ditentukan oleh kebudayaan dari suatu bangsa. Sehingga kalau Anda perhatikan, karakteristik style atau gaya visualisasi yang ada di masing-masing negara atau tempat bisa berbeda-beda. Dan kalau nanti ternyata ditemukan adanya suatu kesamaan, maka selanjutnya akan tergantung pada referensi dari penonton yang bersangkutan. Anda akan mengatakan bahwa ini adalah style Jepang, ini adalah style Amerika, yang itu adalah style Eropa, yang ini style Timur Tengah, style Malaysia, atau style Indonesia, dan sebagainya. Di mana pada suatu saat lain, Anda melihat suatu visualisasi animasi, maka Anda menyebut style animasinya sesuai dengan referensi dan wawasan yang telah Anda miliki. Hal ini tidak perlu diperdebatkan, karena animasi adalah seni visual dunia, apapun itu. Dan pada saat membuat suatu animasi, apakah menggunakan style Jepang, Amerika, India, Cina, Eropa, atau style ciptaan sendiri, itu tergantung dari sasaran atau audiens yang hendak dituju. Karena merekalah yang menentukan animasi kita baik atau tidak, berdasarkan pada selera mereka, yang ditentukan dari referensi dan wawasan yang mereka miliki. Seperti yang pernah saya sampaikan di episode lain, yang penting dari suatu animasi adalah visual dan ceritanya yang menarik. So, be wise. Olimpiade. Oke, itu tadi jawaban dan penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan seputar dunia animasi, silahkan tulis di bawah atau melalui WA. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share, serta nyalakan tombol lonceng agar Anda selalu mendapat info terbaru tentang animasi. Sampai jumpa. Nonton animasi.